Oke, kembali lagi di Pildun Update. Kali ini gue mau tentu saja update tentang 4 match yang baru saja berlangsung dari grup E dan juga grup F. Ada beberapa kejutan, tentu saja namanya World Cup ya, dan gue bingung juga, gue rada bingung di World Cup kali ini bener-bener ya kalau gue bilang susah banget untuk memprediksi satu tim. Ya untuk setidaknya bermain konsisten di dua pertandingan aja sangat sulit ya, dan sangat banyak kejutan. Kita mulai dulu dari Jepang Costa Rica dari grup E. Ya, kemarin Costa Rica dibantai 6-0. Bukan 7-0 bahkan lawan Spanyol. Nggak ngelawan sama sekali. 0 shots dari Costa Rica. Lawan Jepang yang mengalahkan Jerman 2-1. Dan mainnya lumayan di babak kedua terutama. Mereka menunjukkan fighting spirit mereka dan bisa comeback. Namun di pertandingan kali ini Jepang justru kalah dari Costa Rica dengan skor 1-0. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat secara peluang, Jepang punya lebih banyak peluang. Ya, tapi mereka ya nggak bisa cetak gol. Ya, masalah dari tim-tim yang punya banyak peluang di World Cup ini adalah mereka tidak bisa mencetak gol sebanyak mereka menciptakan peluang. Dan maka dari itu dimanfaatkan, dihukum oleh Costa Rica. Kalau kemarin Jerman yang dihukum oleh Jepang, kali ini Jepang dihukum oleh Costa Rica dengan satu gol yang menurut gua blunder yang sangat-sangat fatal dari kiper mereka Suichi Gonda. Ya, itu dia itu jelas bolanya itu nggak terlalu keras dan arahnya itu ke kiper. Ya, kiper dia itu sudah positioning yang benar. Tinggal ditepis tapi dia mau coba tangkap. Ternyata bolanya ketinggian, nggak sampai dia tangkap dan akhirnya gol. 1-0 nggak bisa dibalikan oleh Jepang, jadi ya ini membuat kembali lagi klasemen sementara dari grup E ini sangat seru. Ya, sangat seru dan sangat unpredictable ya, di mana Costa Rica kemarin yang diobok-obok kanan kiri kali ini justru bisa menang. Karena di pertandingan setelahnya adalah Spanyol Jerman. Ini big match, super big match. Ya kalau gue bisa bilang ya seperti yang tadi gue bahas, Spanyol setelah menang besar, sedangkan Jerman setelah kalah. Tentu saja ekspektasi dari supporter, terutama fans dari Spanyol, akan mengira bahwa Spanyol akan menang melawan Jerman. Tapi Jerman is Jerman ya, Jerman is Jerman. Sering kali gue bilang bahwa Jerman adalah tim yang sangat-sangat alot ketika di turnamen dan mereka selalu bisa menemukan cara untuk bisa menjadi kandidat kuat di turnamen, terutama Piala Dunia. Kita bahas dulu dari starting lineup. Spanyol melakukan ya satu perubahan, praktis hanya satu perubahan ya dari starting lineup, yaitu adalah Dani Carvajal bermain di kanan, di back kanan, menggantikan kemarin itu Aspi ya yang main. Sisanya sama, Rodri, Laporte, Alba, di tengah Pedri, Busquets, Gavi, di depan Olmo, Asensio, dan Ferran Torres. Sedangkan Jerman melakukan dua pergantian. Ya, dua pergantian. Ya, enggak, tiga ya. Dua. Gundogan itu sebagai playmaker, Goretzka yang dimainkan bersama dengan Kimmich. Di belakang Kehre main di bek kanan, Sule, Rudiger, David Rom. Lalu di kiri ada di wing kiri ada Musiala, di wing kanan ada Gnabry dan Thomas Muller. Praktis hanya dua pergantian ya kalau gue bisa bilang di sini, yaitu memainkan Goretzka dan juga Thilo Kehrer. Bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, gue bisa bilang Spanyol lebih menguasai secara pertandingan. Mereka dapat peluang dari Dani Olmo yang kena mistar karena di save juga dari Neuer, itu jangan salah loh. Terus ya setengah-setengah peluang mereka dapatkan Jordi Alba, terus Ferran Torres yang depan gawang masih ke atas ya tendangannya, gue juga bingung nih orang. Tapi itu offside kan katanya, setelahnya itu offside. Jadi nggak banyak peluang juga. Jerman dapat lebih banyak, lebih berbahaya secara kualitas peluang. Contoh, gol dianulir dari Rudiger. Rudiger juga melakukan shot bisa di-save oleh Unai Simon di babak pertama. Jadi, ya babak pertama bisa dikatakan cukup seimbang, cukup nggak mau ambil resiko juga. Kita tahu Spanyol ini sudah cukup aman lah ibaratnya.
Mereka hanya butuh hasil imbang untuk semakin istilahnya itu mensolidkan posisi mereka di peringkat pertama klasemen, sehingga Spanyol pun nggak mau terlalu ambil resiko. Jerman pun demikian. Ya, dan kita sering lihat bahwa di babak pertama itu pertandingan-pertandingan World Cup ini sering hasilnya itu cukup membosankan, ibaratnya minim gol karena kedua tim ini masih sangat berhati-hati. Baru di babak kedua, gue merasa ada perubahan yang dilakukan oleh Jerman, yaitu mereka lebih press, mereka lebih mengambil resiko, dan itu bisa membuat Spanyol cukup kesulitan. Ada kan satu momentum di mana Unai Simon yang dikatakan bisa build up, ya kiper yang dengan build up tipenya, dia hampir melakukan salah passing, direbut oleh Kimmich dan hampir menjadi gol untuk dia bisa recovery dengan baik. Itu peluang, lalu Spanyol akhirnya bisa cetak gol di menit 62. Ya, menit 62 mereka bisa cetak gol, which is a good goal ya, dan menurut gue itu kesalahan dari Niklas Sule, dan itu berkali-kali gue bilang, gue juga bingung memainkan Niklas Sule ini apa gitu. Tapi ya masih mending lah dia main center back daripada kemarin back kanan, itu nggak ada kontribusi sama sekali. Dan ya habis itu Jerman lebih all out. Ya, dan Spanyol lebih defense ya kalau gue bilang. Masukin Koke, masukin Nico Williams, gantiin Marco Asensio dengan Gavi. Praktis permainan mereka juga lebih lebih aman, lebih defense. Sedangkan Jerman masukin Leroy Sané, Füllkrug, dan juga Klostermann. Dan gue juga bingung kenapa Klostermann ini nggak dimainin sejak awal sebagai bek kanan. Karena terbukti dengan masuk ketiga pemain ini, Leroy Sané, Füllkrug, dan juga Lukas Klostermann, permainan dari Jerman jauh lebih atraktif. Mereka dapat beberapa peluang emas yang harus bisa menjadi gol, tapi tidak menjadi gol. Dari Jamal Musiala contoh bisa di-save, padahal dia bisa passing. Leroy Sané di detik-detik terakhir juga bisa mencetak gol. Tapi Niklas Füllkrug mampu mencetak gol penyama kedudukan setelah mendapatkan assist dari Jamal Musiala. Ya, dan ini membuat Jerman setidaknya posisinya itu aman. Ya, posisinya aman. Bukan aman sih, maksudnya masih memunculkan harapan mereka untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Dan ini yang gue bilang, ya lu boleh meremehkan Jerman sebelum pertandingan ini karena mereka kalah dari Jepang. Tapi Jerman is Jerman. Ketika menghadapi Spanyol, oke, mereka tidak menguasai secara ball possession. Kita bisa lihat secara ball possession, Jerman kalah 36% berbanding 64%. Tapi secara peluang, kita bisa akui Jerman jauh lebih berbahaya dan jauh lebih banyak peluang. Terlebih pada saat Leroy Sané, Füllkrug masuk, dan juga seorang Klostermann masuk, maka peluang dari Jerman itu jauh lebih banyak, ya. Dan sayang sekali mereka ini masih terkendala dari finishing touch. Ya, sering kali finishingnya itu salah, nggak akurat, dan itu yang menjadi problem dari Jerman. Dan gue harap di pertandingan ketiga nanti ini akan menjadi pertandingan seru. Spanyol akan bertemu dengan Jepang dan Jerman akan bertemu dengan Costa Rica. Kalau gue bilang skenario lolosnya Spanyol butuh hanya hasil imbang. Ya, butuh hanya hasil imbang untuk bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Jerman harus menang melawan Costa Rica dengan harapan Spanyol tadi gue bilang antara imbang atau bisa mengalahkan Jepang, maka Jerman akan lolos. Tapi kalau ada anti klimaks lagi yang seperti kita tahu unpredictable yang tadi gue bilang, Jepang bisa mengalahkan Spanyol misalkan, entah 1-2-0 atau tergantung ya 1-2-0, 3-0, nggak ada ngaruh. Jerman harus bisa menang melawan Costa Rica dengan skor yang cukup besar juga supaya mengejar selisih golnya si Spanyol. Karena Spanyol ini selisih golnya 7, sedangkan Jerman -1, jadi cukup besar. Ya, dan itu menjadi PR juga dari Jerman untuk bisa lolos ya. Jadi Jerman pun harus ibaratnya mengharapkan Spanyol minimal imbang lah, atau minimal mereka bisa meraih kemenangan. Kalau sampai mereka kalah lawan Jepang, pressure yang sangat-sangat berat dari Jerman. Mereka harus cetak banyak gol lawan Costa Rica dan bisa terancam Jerman tidak lolos dari fase grup, dan which is sangat-sangat mengecewakan. Oke, kita lanjut ke grup F ya. Grup F itu ada Belgia, Maroko. Nah, ini gue juga nonton. Dan ya, gue bisa bilang ya, Belgia dari menit awal nggak bisa kontrol the game. Ya, nggak bisa kontrol the game. Mereka justru Maroko ini kan hampir cetak gol ya. Hampir cetak gol di menit 45.
beruntung dianulir karena ya itu menghalangi kiper, ibaratnya menghalangi kiper. Dan itu sudah kelihatan Courtois di situ hampir blunder, dan terbukti di menit 73 blunder dari Courtois. Itu gue bilang blunder itu blunder dari Courtois, dan Maroko bisa cetak gol di menit 92 lagi dan 2-0. Ini memalukan sekali untuk Belgia ya. Dan seperti yang Kevin De Bruyne katakan sebelum match ini, bahkan dimana kalau dia bilang kita ini udah terlalu tua, squad kita terlalu tua, dan kita kehilangan kualitas, jadi there is no chance katanya untuk menjadi juara. Dan ya kalau gue lihat secara 2 match kemarin ya, lawan Kanada pun mereka ugly win, tapi di pertandingan kemarin benar-benar ditunjukkan oleh Maroko bahwa ya Belgia ini squad mediocre, sangat mediocre. Kalau lu lihat Hazard itu udah berkali-kali habis ya, sebagai starter habis, bener-bener kontrolnya aja bener-bener jelek banget. Michy Batshuayi nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa apa-apa. Orang yang kemarin muji-muji dia cetak gol, tapi lihat kemarin mainnya kayak gimana. Kevin De Bruyne pun yang main luar biasa di City, kita lihat kemarin 2 match nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya praktis Belgia ini bener-bener kalau gue bilang secara regenerasi, gue sepakat apa yang dikatakan oleh Kevin De Bruyne. Secara regenerasi mereka sangat buruk. Ya gue bisa bilang kalau lu masih ngandelin Vertonghen dan Alderweireld di belakang, Meunier juga sudah tua, Witsel juga sudah tua, Hazard pun demikian. Tidak ada regenerasi yang sepadan. Lu punya Trossard di lini depan, lu punya Ketelaere, itu pemain-pemain muda, tapi lu baru memainkan di menit 75 setelah lu ketinggalan, which is sangat parah kalau gue bilang dari Roberto Martinez. Dan ya mereka sudah kehilangan golden generation mereka yang di 2018 menurut gue cukup punya peluang besar untuk menjadi juara dunia, tapi mereka hanya sampai semifinal dan sekarang sudah sangat drop. Jadi Belgia juga bisa terancam nih ya, kalau mereka main-main bisa saja Maroko yang lolos, karena Maroko sekarang ada di peringkat 2 dengan 4 poin, dengan Belgia di peringkat 3 dengan 3 poin. Jadi Belgia harus menang lawan Kroasia. Tapi nggak mudah melawan Kroasia, karena Kroasia baru saja mengalahkan Kanada dengan skor 4-1. 4-1 ya. Mereka ketinggalan di gol cepat lewat Alphonso Davies, tapi mereka bisa balikin. Bahkan bukan hanya balikin, tapi membantai. Ya, membantai dan sangat layak menang, sesimpel itu. Bahkan mereka punya 4 big chances yang miss. Ya, 4 big chances yang gagal. Jadi menurut gue sangat amat layak menang Kroasia. Mereka tunjukkan bahwa mereka punya kualitas ya. Dan itu yang gue lihat di pertandingan pertama pun, mereka sebenarnya nggak main jelek lawan Maroko. Ya, di tengah mereka menguasai, tapi finishing yang menjadi permasalahan. Tapi kali ini di depan mereka sudah melakukan perubahan ya, terutama dari starting line up. Ya, Livaja dimainkan dari awal dan itu cukup membuat serangan dari Kroasia ternyata bagus, karena Kramaric yang mainnya di kanan sebelum main sebagai striker punya space yang lebih ketika main di sayap, dan dia bisa mencetak 2 gol. Dan Kroasia menurut gue bisa pastikan 90% mereka akan lolos, sesimpel itu ya. Jadi ya kita akan lihat lah nanti seperti apa ya, belum tentu juga mereka bisa seperti apa, karena bisa lolos atau enggak, atau mereka bisa main bagus atau enggak lawan Belgia, karena ya ini unpredictable World Cup, sesimpel itu. Oke, segitu dulu dari 4 match dari 2 grup E dan juga grup F. Kita akan besok kembali lagi dari grup terakhir, 2 grup terakhir, grup G dan juga grup H. Segitu dulu, salam sepak bola.